Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Riset Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang skala pengukuran dan teknik pensakalan. Skala pengukuran adalah dasar dari banyak penelitian bisnis, memberikan kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis berbagai fenomena yang terkait dengan bisnis. Skala pengukuran membantu kita dalam memahami data, mengkategorikan informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti kuantitatif. Mari kita bahas secara rinci setiap aspek yang tercakup dalam topik ini. Pengantar materi. Skala pengukuran dan teknik penskalaan adalah alat penting dalam penelitian bisnis yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dengan cara yang sistematis. Memahami jenis-jenis skala pengukuran dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penskalaan sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan. Selain itu, pemilihan skala yang tepat dan aplikasi dalam riset bisnis dapat memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Definisi dan kegunaan pengukuran adalah proses penentuan besaran, kuantitas, atau kapasitas variabel atau konsep yang diteliti dalam riset bisnis. Pengukuran memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi informasi yang mungkin bersifat kualitatif atau abstrak, sehingga memudahkan dalam analisis dan interpretasi data. Jenis skala pengukuran. 1. Skala nominal. Membeda-bedakan kategori tanpa adanya urutan, seperti gender atau merek produk. Skala ini digunakan untuk mengklasifikasikan data tanpa memperhatikan urutan atau peringkat. 2. Skala ordinal, mengurutkan data berdasarkan tingkatan atau peringkat, contohnya tingkat kepuasan pelanggan. Meskipun data memiliki urutan, jarak antar peringkat tidak diketahui atau tidak konsisten. 3. Skala interval, memiliki urutan dan selisih yang sama antar nilai tetapi tanpa titik nol mutlak, seperti suhu dalam skala Celcius. Skala ini memungkinkan perhitungan selisih namun tidak rasio. Skala rasio, skala yang memiliki semua karakteristik skala interval dengan penambahan titik nol mutlak. Contoh, penjualan dalam satuan uang. Skala ini memungkinkan perhitungan rasio. 1. Teknik komparatif, membandingkan satu objek dengan objek lain. Teknik ini melibatkan perbandingan langsung untuk mendapatkan preferensi atau evaluasi relatif, skala perbandingan berpasangan, meminta responden untuk membandingkan dua objek atau konsep pada satu waktu. Skala rangkaian perbandingan, membandingkan objek dengan beberapa objek lain dalam serangkaian pertanyaan. 2. Teknik non-komparatif, menilai objek tanpa membandingkannya dengan objek lain. Teknik ini biasanya melibatkan penilaian independen dari objek atau atribut. Skala item menggunakan satu pertanyaan untuk mengukur satu atribut, misalnya seberapa sering Anda menggunakan produk X. Skala Likert, skala yang meminta responden untuk menunjukkan tingkat kesepakatan atau ketidaksetujuan terhadap sejumlah pernyataan. Tantangan dalam pensakalan. 1. Kesalahan interpretasi, risiko kesalahan dalam menafsirkan jawaban responden karena ambiguitas pernyataan atau pertanyaan. 2. Konsistensi jawaban, menjaga agar jawaban responden konsisten sepanjang penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat. 3. Bahasa dan budaya, mengadaptasi skala dan pertanyaan agar sesuai dengan konteks budaya dan bahasa responden agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pilihan skala berdasarkan tujuan. 1. Keberagaman data, menentukan skala pengukuran yang dipilih berdasarkan kebutuhan akan jenis data. Nominal untuk kategorisasi, ordinal untuk peringkat, interval dan rasio untuk pengukuran kuantitatif. 2. Validitas dan reliabilitas, memilih skala yang dapat menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk analisis penelitian. Kemudahan analisis, pertimbangan akan kemudahan dalam mengolah data yang dikumpulkan berdasarkan jenis skala yang digunakan. Aplikasi dalam riset bisnis. 1. Segmentasi pasar, menggunakan skala untuk mengkategorikan konsumen berdasarkan preferensi atau perilaku belanja. 2. Pengukuran kepuasan pelanggan, menggunakan berbagai jenis skala untuk menilai aspek-aspek yang berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan. 3. Analisis produk, menilai persepsi konsumen terhadap produk dengan skala pengukuran yang sesuai untuk masing-masing atribut. Dengan memahami dan menerapkan skala pengukuran dan teknik penskalaan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan dalam riset bisnis, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti.
Berikut adalah 35 soal esai terkait materi tentang skala pengukuran dan teknik pensakalan. 1. Jelaskan definisi pengukuran dalam konteks riset bisnis dan mengapa pengukuran penting dalam penelitian ini. 2. Apa saja perbedaan utama antara skala nominal dan skala ordinal? Berikan contoh masing-masing. Jelaskan bagaimana skala interval berbeda dari skala rasio. Berikan contoh yang relevan untuk setiap skala. 4. Mengapa penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam memilih skala pengukuran? 5. Diskusikan tantangan utama dalam penskalaan yang dihadapi peneliti, termasuk kesalahan interpretasi dan konsistensi jawaban. 6. Bagaimana perbedaan budaya dan bahasa dapat mempengaruhi hasil pengukuran dalam riset bisnis? Berikan contoh situasi yang mungkin terjadi. 7. Apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih skala pengukuran berdasarkan tujuan penelitian? 8. Jelaskan teknik komparatif dalam penskalaan dan bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam riset bisnis. 9. Apa itu skala perbandingan berpasangan? Berikan contoh penerapan dalam penelitian. 10. Diskusikan skala rangkaian perbandingan dan bagaimana teknik ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Jelaskan teknik non-komparatif dan berikan contoh bagaimana skala item tunggal dapat digunakan dalam penelitian. 12. Apa itu skala Likert dan bagaimana skala ini dapat digunakan untuk mengukur persepsi responden? Diskusikan bagaimana penggunaan skala pengukuran dapat membantu dalam segmentasi pasar. 15. Jelaskan bagaimana skala pengukuran dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam riset bisnis. 15. Bagaimana skala pengukuran dapat membantu dalam analisis produk? Berikan contoh. 11. Apa saja kesalahan umum dalam menafsirkan jawaban responden dan bagaimana cara mengatasinya? 19. Mengapa menjaga konsistensi jawaban responden penting dalam penelitian? Bagaimana caranya? 16. Bagaimana adaptasi skala dan pertanyaan dengan konteks budaya dapat menghindari kesalahpahaman dalam penelitian? 19. Diskusikan pentingnya mempertimbangkan kemudahan analisis dalam memilih skala pengukuran. 20. Jelaskan bagaimana skala nominal digunakan untuk klasifikasi data tanpa urutan. Berikan contoh dalam konteks bisnis. 21. Bagaimana skala ordinal membantu dalam mengurutkan data berdasarkan peringkat. Berikan contoh penerapannya. 22. Apa saja karakteristik yang membedakan skala interval dari skala nominal dan ordinal? 23. Bagaimana skala rasio memungkinkan perhitungan rasio dan mengapa ini penting dalam analisis kuantitatif? 24. Jelaskan bagaimana teknik perbandingan berpasangan dapat digunakan untuk mengevaluasi preferensi konsumen. 25. Diskusikan manfaat dan keterbatasan menggunakan skala Likert dalam riset bisnis. 26. Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui skala pengukuran adalah valid dan dapat diandalkan. Jelaskan bagaimana penggunaan berbagai jenis skala dalam satu penelitian dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. 28. Bagaimana teknik non-komparatif berbeda dari teknik komparatif dalam mengukur atribut produk. 29. Diskusikan bagaimana skala rangkaian perbandingan dapat digunakan untuk mengukur preferensi merek dalam pasar yang kompetitif. 30. Apa saja keuntungan menggunakan skala item tunggal dalam penelitian? 31. Bagaimana peneliti dapat menghindari ambiguitas dalam pernyataan atau pertanyaan yang digunakan dalam skala pengukuran? 32. Jelaskan peran skala pengukuran dalam analisis perilaku konsumen. Bagaimana Anda dapat mengadaptasi skala pengukuran untuk penelitian di berbagai negara dengan budaya yang berbeda? 34. Diskusikan pentingnya penggunaan skala rasio dalam pengukuran kinerja keuangan bisnis. 35. Bagaimana metode penskalaan dapat mempengaruhi keputusan strategis dalam bisnis. Sebagai penutup pembelajaran kali ini, kita telah membahas secara mendalam tentang skala pengukuran dan teknik pensakalan, mulai dari definisi dan kegunaan pengukuran dalam riset bisnis, jenis-jenis skala pengukuran, hingga teknik penskalaan yang berbeda. Pemahaman tentang skala pengukuran sangat penting untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan adalah akurat, valid, dan dapat diandalkan. Dengan menerapkan teknik penskalaan yang tepat, kita dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam penelitian kalian di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.